Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa kaifa asbahtum hadha as-sabah ayyuhas sada wa sayyidat? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Nashkurullah azza wa jalla fi bidayah min darsina al-yawm. Ayya nashkurullah azza wa jalla alladhi an'ama alaina ni'aman kathiratan wa bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala tatimmu shalihat wa minha annana fi hadha as-sabah al-mubarak fi yawmin mubarak استطعنا الاجتماع في هذا الفصل الافتراضي بأن نستمر درسنا في درس اللغة العربية للمرحلة المتوسطة الجزء الثاني. إن شاء الله في هذا اليوم سنستمر درس القراءة عن طريق الإجابة على الأسئلة التمرينات من القراءة السابقة التي تعلمناها في يومين قبل هذا اليوم. بعد الحمد والشكر على نعم الله سبحانه وتعالى أدعوكم أيها الحاضرين أدعوكم أيها المشاركين أن نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الدين وهدانا إلى صراط المستقيم. فبهداية الله سبحانه وتعالى عن وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن استطعنا أن نفرق بين الهداية والظلام، بين النور والظلمات، وبين الحق والباطل. اتضح تبين لنا الحق والباطل كوضوح الشمس في نهارها. أيها السادة والسيدات الكرام، قبل كل شيء، قبل الإطالة في المطالعة، هيا نفتتح درسنا في هذا الصباح المبارك بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وفهما واسعا برحمتك يا ارحم. بعد الافتتاح نستمع مباشرة إلى المتدرب بالكلام العربي. من هو الذي سيتدرب أمامنا يا أيها الرئيس؟ يوم هذا الصباح مقدمة سيدة واتي تفضلي. طيب أهلا بك. هل أنت مستعدة يا سيدة؟ نعم. نعم تفضلي. Bismillahi wa bihamdi. Uhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Afwan.
Ana Masdu. Mahyudihillahu fala mudillalah wa yahdilahu fala wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah ta'ala qala Rasulullah alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu Rasulullah alaihi wasallam. Al mukarram wal muhtaram Ustazuna Said Erta Mahyudin. Sadah wa Saidat ayuhal kiram. Sobahul khair. Nur. Kaifa halukum? Ana Alhamdulillah. Wanti, Saidawati. Ana bi khair aidan. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban li asdaqina jami'an fi hadzal fasal lugatul arabiyah ma Ustaz Erta Mahyudin. Ta'alumina bil lugatil arabiyah fi hadzal yaum yaumul jumu'ah mubarakah. Uhibul lugatul arabiyah. Uhibul arugatul arabiyah lisalas. Al-lugatul arabiyah al-lugatul al-Qur'an. Lugatul dinun Islam wa lugatul jannah. Masya Allah. Ukti wa akhi alaya lazaka ziddan hasful mufrodat. Uridu nasidu isma. Fi'lun arfun kaf. Kaburo besar kataba menulis, katama menyembunyikan. Karihayak rohu artinya membenci, kasaba berusaha. Kasafa mencukupi, kalama berbicara. Kada artinya hampir. Alhamdulillah. Sukron ala ihtimamikum. Suma ukodim ila Ustazina Erta Mahyudin. Tafadhol ya Ustaz. Syukran laki. Mahyal kalimat allati taghannaiti biha qabla qalil. Mahyal mufradat. Mufradat kaburo. Naam, hal mungkin ta'tina bil misal? Bisa kaburo. Kaburo ismana besar. Naam, al misal? Misal baitu kaburo. Nah. Lah ya. Nah, semua al-athani al-kalimah athaniyah. Al-kalimah athaniyah kataba. Nah, al-misal. Kataba ana kataba ana kataba. Nah, tafadhali. Ya,
Naam, tafadhali. Fil Al-afam. jumlah. Fil jumlah. Jumlah. fil jumlah. Naam. Ana kataba kataba apa ya? Al-afam. Baik. Uktubi al-kalimah al-jumlah. Uktubi al-jumlah. Uktubi al-jumlah. Nah, anti taktubina. Uktubi. Kataba. Untuk kataba. Al-mithal al-awwal wal mithal al-thani. Kaburo. Nah. Misal asani. Kutubi. Kutubi. Al-awwal. Naam. Al-mithal al-awwal wal mithal al-thani. Al-jumlah al-ula wal jumlah al-thaniyah. Uktubi hima. Coba ditulis dua kalimat yang tadi sudah dirangkai. Uktubi. Hatta nastati'a an nunakish qawla al-jumlah. Ya. Kataba. Syukran laki ya Sayyidah Wati Karli Novia alal muqaddimah al-jazabah ar-ra'i'ah al-jamilah al-mumti'ah. Fa nahnu nastamirru idzan ba'da dzalika nastamirru bi darsi al-qiraah. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran membaca. Ibu Bapak sekalian, wa darsuna yakni al-darsul qiraah. Sa namurru biha bidarsil qiraah. Sa namurru bihi an tariqi al-ijabah alal as'ilah fi juz'i aw fi qismi at-tamrinat. Kita akan belajar melanjutkan qiraah kita pada hari ini dengan cara menjawab soal-soal latihan yang ada pada akhir ya atau setelah bacaan kita. Fi as-safhah wahid wa thalathun. Nah, ba'dal qaidah. Untuk kaidahnya kita akan bahas pada sesi yang akan datang Ibu Bapak sekalian. Kita bahas tamrinatnya, kemudian berikutnya pada pertemuan kita yang akan datang baru kita akan membahas aspek kaidah dari pelajaran kita. Baik. Hal hasaltum ala safhah al-muradu biha? Sudah sampai di halaman yang dimaksudkan? Sudah. Nah, baik. Tamrinat. Nah, Udah. tamrinat adalah. Nah. Sekarang baca. Ta'ala naqra' ma'an. Naqra' ma'an al-as'ilah al-mawjudah. Naqra' ma'an al-as'ilah al-mawjudah. Silakan Ibu Bapak sekalian dibuka mikrofonnya. Kita akan belajar bersama-sama, semua membaca, semua terdengar suaranya, sehingga nanti kita akan tidak merasa menjadi fokus perhatian kalau bersama-sama, sehingga biasanya pada saat itu merasa khawatir terhadap keliru itu tidak sebesar kalau ibu-ibu, bapak sekalian langsung sendiri-sendiri. Ada Bu Rita yang belum membuka. Oh iya Bu Guru. Ada Bu Triana juga yang belum. Kecuali jika ibu bapak sekalian memang benar-benar ada halangan untuk membuka mikrofon, diperkenankan untuk tidak membuka mikrofon. Hayya, naqra' ma'an. Tamrinat. Hamzah. Yuk kita mulai. Ajib. Anil as'ilah al-atiyah. Hal ayati. As'ilatil atiyati. Yuk lanjutkan bacanya Ibu Bapak sekalian. Hal yajuzu Lil maridi asola min yajuzu lahu an yusolli mata lil sohihal
jama jasa. Kaifa yakmal marid indal robu alal musola qoblahu. Baik. Kiblat. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, ayuhas sadah wa sayyidat, law wajadtum fiha minal kalimah al-gharibah al-kalimah al-jadidah lam ta'rifu ma'naha tafadhalu bi taqdim as-su'al haula tilkal kalimah. Kalau ada kata ungkapan yang dipahami maksudnya, Ya, yang nomor 1 Pak Guru, ayataroka. Oke, baik. Nomor 1 Pak Guru, ajai taroka ya. Ya. An ya, an. Baik, ya mari kita bahas ya. Kita coba, saya sedang memikirkan kata-kata yang sekiranya punya kaitan dengan kata itu ya. Yang tidak itu 3 pokoknya kira-kira apa itu? Taroka. Taroka. Iya. Ibu bapak pernah belajar isim maf'ul? Pernah. Iya. Coba dikembangkan menjadi isim maf'ul. Taroka. Matrukun. Maf'ul. Majruku. Ya. Matruk. Ya, majruk. Majrukun. Iya. Pernah dengar ada istilah hadis matruk? Belum dengar. Belum. Nah, kalau ini ungkapan ini pernah nggak? Tarkul mafasid. Kalau jadi sila itu Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. aduh. Pernah dengar ungkapan itu juga? Pernah. Apa itu maksudnya? Meninggalkan yang tidak bagus, Ya. lebih utama daripada Iya, baik gitu ya. Tarkul mafasid gitu. Tarkul mafasid, meninggalkan yang rusak lebih utama daripada mendapatkan. Dan tadi ada istilah hadis matruk, itu artinya hadis yang tidak bisa digunakan, karena hadis yang ada matruk, ada yang ditinggalkan gitu. Itu jadi matruk, ada kata tadi. Arti dasarnya adalah meninggalkan. Oh, meninggalkan ya Pak Guru. Jadi artinya Meninggalkan. Oke, itu ya untuk yang pertama. Yang berikutnya ada soal berikutnya. Yang nomor 2 itu
Ini Kemudian sudah kita bahas ya. Ini sudah kita kemudian udah itu berbaring, tinggal lihat nih. Iya. Ya. Mata yusalli. Itu untuk yang Jalisan, Ustaz, jalisan Ustaz. yang ini nih. Nih, jalisan. Yang ini. Itu Jalisan, duduk. maksudnya saya bentuknya. Itu kita biasa mengatakan majelis taklim kita. Iya. Majelis Saya Majelis duduk. seakan dengan jalasa. sama jalasa bagaimana hubungannya, Ustaz? Sama-sama dari 3 huruf pokok yang sama sehingga makna dasarnya sama. Duduk. Tapi jalisan ini termasuk ke fiil juga sama dengan jalasa ya, Ustaz? Apa itunya? Pencirinya apa itu kalau diduga fiil? Enggak, saya nanya, tapi jadi saya pengen Ustadz langsung memberikan Enggak, saya penjelasan. enggak begitu. Saya ingin itu yang pintar itu peserta ya. Kalau Ya gini saya tadi pinginnya ini termasuk jenis masuk katanya nih. Ini ada hubungannya sama fiil ini kata. Karena sama-sama 3 hurufnya jalasa. Kemudian saya lihat di sini ada akhiran. Apa hurufnya? Kan gitu. Nah, saya pengen diyakinin bahwa ini yang menurut saya masdar gitu, maksudnya mau bilang gitu. Jadi ya pertanyaannya apakah ini masdar begitu ya? Ya ada bentuk ini kata apa sih gitu? Maksudnya bukan isim, bukan fiil. Ibu biasanya kalau untuk masdar apa yang Ibu biasa gunakan sebagai penandanya kalau masdar? Ya, kalau saya baca itu istilah ini nih, yang kitab ini saya sudah buka. Di situ kan masdar fa'lan anunya, apanya namanya wazannya. Nah, Ibu melihat ini wazannya sama dengan fa'lan. belum lihat ke situ. Lain, ada beberapa memang kalau 3 ini tapi ini jalisan. Ya, ini saya bisa mengerti ya. Itu adalah resiko karena ibu-ibu, bapak-bapak dulu belajar masdar itu langsung dian-anin gitu. Saya sih bilang ke murid-murid ya, saya sampaikan kepada murid-murid yang calon guru bahasa Arab, saya mengatakan bahwa nanti murid kita itu enggak semuanya pinter-pinter. Karena itu nanti, karena murid kita itu enggak pinter-pinter banget, belajar masdar jangan dian-anin. Ya. Bahwa nanti dia bunyi an, in, dan un itu ya, an, in itu kaitannya dengan posisi dalam kalimat. Sehingga caranya adalah gitu ya. Caranya adalah itunya dihilangkan saja an-nya gitu ya. Nanti Ibu pelan-pelan ya ininya ya, mengikuti ilustrasinya. Maka kalau an-nya dihilangkan gitu ya. Ikutin aja ya supaya bukan hanya sekedar ikutin jadinya. Iya, biar seragam. Ya, biar yang lain juga bisa belajar. Jalisan. Nah, kalau annya gitu ya, kalau annya itu tidak diikutkan, maka yang tersisa adalah jalis. Oke. Apa 3 huruf pokoknya tadi apa? Jalasa. Jalasin. Yang lain itu dulu ya, sebagai penyimak ya diskusi saya dengan Bu Novia. Jadi Bu Novia juga jawabnya bertahap supaya yang lain bisa ikut dalam alur berpikirnya. Tadi apa? Sama-sama apa 3 huruf pokoknya antara jalisan dengan jalasa tadi? Jim, lam, sin. Iya, bagus. Jim, lam, dan sin. Oke, baik. Nah, sekarang coba Ibu, kalau kita punya 3 pokok fa, ain, dan lam, ya kan mirip ya dengan jim, lam, dan sin. Sekarang kita punya pokok fa, ain, lam. Kalau dari jim, lam, sin bisa berkembang menjadi jalis, nah, maka fa, ain, dan lam bisa berkembang menjadi fa'ilan. Ain, lam. Fa, ain, lam. Jadi apa?
Fa'ilam, fa'ilun. Coba ulang lagi ya. Jim lam sin, jim lam sin bisa berkembang menjadi jalis. Ya, Oke, sekarang kalau fa, ain dan lam mengikuti jalis, maka dia akan menjadi fa'ain lam. iya, ikut langsung baca. Jalis, ikutin cara membacanya. Jalis. Berarti fa, ain, lam akan menjadi Jalis. berarti fa, ain, lam akan menjadi Fa'il itu menjadi ikutin pola dan nada jalis. jalis. Tidak bisa, Bu? Ya, fa'il. Iya, bagus. Apa jadinya, Bu? Fa'il. Iya, jadinya fa'il. Sudah ingat sekarang ini namanya apa? Kalau polanya ikut pola fa'il namanya apa? Jalis. Ingat namanya apa? Kalau ikutin pola fa'il namanya apa? Isim fa'il. Nah, begitu. Jadi ini bukan masdar. Tapi kalau kata-kata yang mengikuti pola fa'il itu namanya isim fa'il. Ya, nanti dia bisa fa'ilun, bisa fa'ilan, bisa fa'ilin, bisa jalisun, bisa jalisan, bisa jalisin. Ya, tergantung posisinya di dalam kalimat. Gitu ya, tergantung posisinya di dalam kalimat. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, ini memang Ibu Bapak sudah lama menikmati masdar itu di an-anin. Sekali lagi saya akan ulangi bahwa Ibu Bapak sekalian, masdar itu ya tidak otomatis yang bunyinya an itu adalah masdar dan tidak otomatis masdar itu bunyinya an di akhir. Ya, an di akhir mau in maupun un itu nanti kalau berkaitan dengan isim itu tergantung posisinya di dalam kalimat. Biasanya apa? Yang bunyinya an kalau dalam bahasa Arab, istilah bahasa Indonesianya biasanya berposisi sebagai apa? Sorry. Sebagai objek. Sebagai objek. Selain objek biasanya sebagai apa? Selain objek? Mansub. Oh, bukan bahasa Indonesia Pak Kholik, biar diikutin oleh Keterangan. nah begitu seperti yang Pak Beni tadi sampaikan. Itu bisa sebagai objek atau bisa sebagai keterangan. Itu. Nah, coba lihat nih kalau kita lihat sebagai keterangan ya posisinya, Ibu Bapak lihat dari bagian sebelumnya. Nah, yusolli apa maknanya? Sholat. Apa maknanya? Ya, sholat. Telah sholat. Sholat. Dari mana telahnya? Sedang sholat. Oh iya, sedang. Maaf. Mudhari. Maaf. Ya, mana dasarnya coba apa jadinya? Sholat. Maknanya berarti Maknanya sholat. sedang atau akan sholat. Sholat. Makna dasar. Sholat. 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 Siapa sholat? Iya. 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 Dua. Nah, coba lihat sekarang. Nah, Ibu ini dicicil ya. Memahaminya tuh dicicil. Kalau saya lingkari, tapi mungkin Ibu Bapak sekalian itu tidak sepaham dengan saya. Kalau saya menerangkan, saya melayar, itu artinya Ibu Bapak juga biar nyambung omongannya dengan saya, Ibu Bapak juga cocoknya kalau lihat layar. Kalau enggak, Ibu Bapak akan ada di dalam dunia sendiri gitu. Maka sih bagusnya ya. Ya, bagusnya Ibu Bapak kalau belajar online itu pakai laptop, nggak cocok kalau pakai handphone. Handphone kekecilan handphone. Gitu. Nah, baik, coba kita lihat ya sekarang. Ini dia sholat. Jalisan tadi makna dasarnya apa nih? Sama aja. Makna dasarnya apa tadi? Duduk. Nah, coba sekarang ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Itu sebagai keterangan. Kira-kira kita bilang apa? Sholat dengan duduk. Iya, boleh. Iya. Apalagi? Dia sholat duduk. Sambil duduk. Dalam keadaan duduk kita. Dalam Oke, keadaan duduk. boleh. Boleh apa lagi? Boleh apa lagi?
Itu orang yang sholat duduk itu kenapa menjadi Ya, fa'il? keterangan. Biar dapat idenya sebagai keterangan. Sholat Baik. yang duduk. Tempat duduk. Ah, Tempat duduk. Jangan, tempat itu bukan keterangan itu. Bahasa Indonesia tempat. Sholat orang yang Baik. Salah satunya yang Oke, kita oke. pakai dalam bahasa Indonesia untuk bermakna keterangan adalah sambil. Nah, Salat sambil duduk. Sholat sambil duduk. itu tadi kan ada yang mengatakan sholat dengan duduk. Apalagi tadi sholat sambil duduk. Apalagi tadi secara duduk. secara duduk. Nah, itu Cara duduk. itu artinya itu kan penting bahwa kita memahaminya ini sebagai keterangan. Oke? Ada pertanyaan lain? Berarti bisa dijadikan kan fa'il artinya bisa jadi sambil. Pak Guru, Apa, Bu? itu bisa berarti orang yang duduk itu. Ingat ya, sebagai keterangan ya Bu, sebagai keterangan. Jadi kita perlu berlatih untuk membedakan arti dasar ya, arti dasar dengan gitu ya, arti dasar dengan makna kata di dalam kalimat. Gitu ya. Oh gitu ya. Ya ya. Disesuaikan. Ya, sesuai dengan kalimat. Oke, Ibu, Bapak, kita lanjutkan berikutnya. Nastamirru ila an-namrah at-taliyah. Yang ingin ada pertanyaan untuk nomor berikutnya, silakan mic-nya diaktifkan. Baik, kalau tidak ada kita pindah ke nomor 5 ya. Jika Ibu, Bapak ada yang ingin memahami dan belum memahami salah satu bagian dari pertanyaan pada nomor 5, silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, oke. Kalau tidak ada, sekarang kita kembali ke Ibu Bapak sekalian, silahkan cari ini setiap pertanyaan ini, ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan mana. Cari dari bacaan kita sebelumnya, manakah kalimat yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, gitu ya. Caranya pertama itu cari ini pertanyaan nomor 1 ini kita bisa melandaskannya kepada pernyataan yang mana ya, itu yang dicari. Setelah itu ya, cari landasannya dulu, cari dasarnya dari bacaan. Kalau sudah menemukan landasan dan dasarnya dari itu untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilanjutkan dengan menjawabnya. Nah, jadi tidak, ini bukan hanya sekedar menjawab, tetapi pertama landasannya adalah ini, maka jawabannya adalah ini. Ya, yang kedua juga begitu, dasarnya adalah ini, kemudian jawabannya adalah ini. Yang ketiga juga begitu, dasarnya ini, jawabannya adalah ini, dan seterusnya. Oke, baik, Ibu Bapak sekalian. Setelah setiap orang mencoba untuk mencari jawaban, sekarang mari kita lihat apa yang Ibu Bapak berhasil temukan. Saya ingin mulai dengan yang tadi yang sudah mendapatkan ya, ini ada pilihannya. Bu Penny nomor 1 sudah, Bu? Nomor 2 Pak Guru. Nomor 2 sudah ya? Hampir-hampirnya ya Pak Guru ya. Bu Penny nomor berapa yang sudah, Bu?
Nomor 2. Nomor 2, baik. Bu Wati nomor 1 sudah? Bu Wati Sudah nomor 1. Oke, baik. Nomor 1 nanti ke Bu Wati, nomor 2 nanti ke Bu Penny. Bu Triana nomor 3 sudah? Insya Allah Pak Guru. Oke, Sudah, bagus. sudah. Bu Yuniar tadi dapat nomor berapa, Bu? Nomor 1. Nomor 1, baik. Untuk nomor 3 tadi Bu Triana, untuk berikutnya Pak Andi sudah dapat nomor berapa aja, Pak? 4 sudah dapat, Pak Guru. Oke. Kalau nomor 5 belum? Bentar, 5. Saya cek dulu. 5 udah ya? Oke, baik. Nanti Pak Andi nomor 5, nomor 3-nya nanti ke 4, nomor 4. ya, nanti nomor 4-nya ke Pak Abdul Khalik ya. Nomor 4-nya ke Pak Abdul Khalik. Ya, nanti yang lain akan membackup ya. Nah, yang lain akan membackup. Nomor 1 tadi ke ya, nomor 1 nanti ke Bu Penny. Bukannya bukan. saya tadi. Maaf ya. Ya, direvisi. Revisi ya. Nomor 1 ya direvisi. Nomor 1 Bu Wati, nomor 2 Bu Penny, nomor 3 tadi Bu Triana, nomor 4 Pak Kholik, Abdul Kholik, nomor 5 adalah Pak Andi Kumala. Nanti yang 5 orang yang kita pilih pertama kali ini nanti bisa di backup oleh yang lain ya, bisa di backup oleh yang lain. Mari kita lihat yang pertama, silakan Bu Wati, silakan nomor yang pertama. Dibaca, Bu. Oke. Hal ya juju 5 ridi anyata rokal sholah. Iya, baik. Dibenahi dulu ya cara membacanya. Coba diulangi, Bu. Hal ya juzu Iya. lil maridi ayataroka. Iya. An yatruka. Hah? An yatruka. Oh iya, itu ya, bukan nyata ya. Apaan? An yakruka ya. Iya. Yakruka. An yakruka. Yatruka. An yatruka. Yakruka solata. Yatruka. Ulang ya Pak Guru. Iya. Hal ya juzu lil maridi an yakruka solata. Coba perhatikan huruf-hurufnya, Bu. Ya. An setelah itu perhatikan. An ya kan? Terus huruf apa? Ta. Kof ya. Tapi di sini kayaknya K deh. Ta deh, Pak Iya, Guru. iya, itu tak itu. Jadi bagaimana bacanya? Tadi kata Pak Guru itu apa? Kof kayaknya. Jadi an yataroka. Bukan, an yatruka. An yatruka. Iya, benar. An yatruka solata. Iya. Baik, di mana kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan ini? Halaman berapa? Halaman 25. Halaman 25. Ya. Ini baris ketiga dari bawah. Paragraf keberapa? Baris ketiga dari bawah. Oke, Ya, baik. paragraf ke-1. Apa katanya? 2, Apa 3. katanya? Innal marodo layan liaminail minasolati wa innaha la tas kutu an itu seterusnya gitu.
sesungguhnya sakit itu tidak sampai di mana? menghalangi tidak menghalangi seseorang untuk sholat. Oke, jadi jawabannya bagaimana? Ya, sampai di sininya aja boleh sih. Innal marodo la yamna minas sholah. Iya, baik. Jadi berdasarkan itu jawabannya apa? Iya, itu dia jawabannya. Boleh nggak? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Kalau untuk jawaban, Ibu kembali lagi ke pertanyaannya. Coba ulangi baik. pertanyaannya. Gini. Ya juzu lil maridi an yatruka yajuzu lil maridi an yatruka sholati karena ini kata-kata ini tidak menghalangi untuk sholat. Begitu Pak Guru maksud saya. Baik. Coba lihat pertanyaannya ulang, Ibu. Dia menggunakan kata tanya apa? Adat istifham. Apakah? Ibu ingat kalau ada pertanyaan hal, alternatif jawabannya apa? Apakah boleh? Jadi boleh gitu. Ya, na'am. Jawabannya adalah na'am ya. Ya. Jawabannya berarti orang sakit boleh tidak sholat, begitu ya Bu? Iya betul, begitu maksudnya. Coba mari kita lihat ya. Apa tadi landasan mengatakan boleh ya? Coba kita lihat apa katanya. Innal marodo yamna'u minas sholat. Apa maknanya? Sesungguhnya orang sakit, sesungguhnya sakit itu tidak menghalangi untuk sholat. Dengan begitu berarti sholat boleh ditinggalkan. Kesimpulannya begitu ya? Enggak dong. Katanya tadi nak. Lah berarti. lah. Oke, coba kita ulang. Baca pertanyaannya lalu jawab. Hal yajuzu an yatruka sholat. Apakah orang sakit boleh meninggalkan sholat? Jawabannya lah. Terus lengkapnya bagaimana? Lil maridi. Gimana sih jawabannya? Orang sakit tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi al-marodo ya, al-marodo la taruka sholat. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini jadi pelajaran untuk kita ya. Pertanyaan yang paling mudah dijawab sebenarnya adalah pertanyaan yang menggunakan kata hal. Karena apa? Dia menjadi paling gampang. Yang pertama, alternatif jawabannya cuma 1 dari 2. Ya. Na'am atau la. Kalau sudah menyimpulkan na'am atau la, maka langkah berikutnya tinggal mengganti adat istifhamnya, tinggal mengganti kata tanyanya dengan na'am atau la. Selebihnya tinggal mengulangi lagi apa yang ada dalam soal. Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa. Oke, silakan dipraktikkan. La yajuzu lil maridi an yataruka sholat. Iya. Begitu saja.
Ini satu lagi untuk Bu Wati dan teman-teman yang lain ya. Ini serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Bisa baca yang saya tulis, Bu? Bisa. Ya. Baca dalam hati dulu yang atas dan yang bawah. Ya, oke. Sudah, oke, baik ya. Apa ada 3 huruf yang sama antara atas dengan bawah? Ya. Oke, baik. Silakan baca yang atas. Marodo. Yang bawah? Maridi. Oke, bagus. Atas apa maknanya? Sakit. Iya. Yang bawah? Kayaknya sakit juga. Berarti belum dapat tuh. Belum dapat. Coba. Dari 2 kata yang ada, yang merupakan sifat, kira-kira yang mana? Yang apa, Pak Guru? Yang merupakan sifat. Betul, sifat. Kata sifat ya. Marodo itu kan sakit. Sakit itu kata sifat. Benar. Nggak ngerti pertanyaannya Pak Guru. Maaf. Nggak ngerti. Baik. Saya cari kata sejenis ya. Ya. Coba dilihat yang baru saya tulis. Ya. Yang baru saya tulis, mana yang merupakan sifat? Rohim. Yang atas ya. Oke, bagus. Ibu bisa baca basmalah? Bisa. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat Allah di situ? Iya. Yang mana? Yang bawah harusnya. Rohim gitu ya. Bukan, saya mau nanya ke basmalah, Ibu lihatnya ke situ. Beda gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Aduh. Tadi kan Ibu baca basmalah gitu. Tadi Ibu baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya tanya, apa ada sifat Allah di situ? Maksudnya di basmalah itu. Iya, di Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohimnya itu yang sifat Allah di situ. Iya, Yang jadi kalau pertanyaannya basmalah itu, iya. Yang mana? Rohman dan Rohim. Gitu. Iya, iya, Rohman dan Rohim. Nah, oke lah, itu dapat kan artinya kita berangkat dari yang sudah kita miliki. Rohman, Rohim adalah sifat Allah. Oke, baru kita lihat ke sini. Apakah cocok dugaan awal Ibu? Rohman, Rohim. Berarti yang cocok dugaan awal cocok untuk yang marid gitu. Oke, jadi tadi kan Ibu menduga dari yang kata ini, yang diduga sifat adalah yang atas. Ternyata kalau kita berlandaskan pada basmalah, bukan yang atas. Yang bawah. Yang bawah. Nah, maka kalau udah dapat itu tadi, saya mau arahkan ke sini. Oh, begitu. Gitu. Baiklah. Dari 2 kata yang kita miliki itu, yang merupakan sifat adalah yang bawah. Iya, marid. Nah, berarti gitu. Yang atas itu bukan sifat. Nah, yang bawah itu adalah sifat. Nah, gitu. Yang dirasakan itu apa namanya gitu. Belicik. Ya, silakan Bu Wati diaktifkan mikrofonnya. Nggak bisa, ya, kelas. Ya, silakan. Apa tadi? Yang bawah itu adalah sifatnya, yang atas itu adalah yang dirasakan. Ya. Berarti kira-kira yang bawah itu maknanya apa? Yang bawah itu yang dirasakannya sakitnya. Bukan, itu. Yang bawah itu adalah sifatnya. Iya. Berarti apa maknanya yang bawah? Marid. Sifatnya itu ya. Iya, berarti apa? Itu.
Iya apa? Orang Indonesia bilangnya apa kalau sifat? Orang Indonesia bilang sifat. Waduh, nggak nyambung nih kayaknya. Orang Indonesia kalau sifat itu biasa bilang yang. Oh, Gitu. yang Jadi, sakit gitu pakai yang. jadi di bawah itu adalah yang sakit. Nah, kalau manusia kan bisa kalau manusia berarti orang yang sakit. Orang yang sakit. Nah, gitu. Al-marid, marid itu maknanya tadi akan sakit, sifat jadi yang sakit, ketika itu manusia berarti orang yang sakit. Orang yang sakit. Tapi yang atas maknanya apa? Sakit aja. Bukan. Yang atas itu namanya penyakit. Oh. Oh iya. Itu kan yang dirasakan. Ya. Ya. Orangnya, orang yang merasakan itu namanya marid, yang dirasakan itu adalah marad. Marad. Nah, maka di bawah itu maknanya orang yang sakit, yang atas itu maknanya penyakit. Oh. Iya, iya, iya. Ya baru mudeng Pak Guru, maaf. Lola nih saya. Enggak, Ibu. Ibu semua ya, Bu Wati, ibu-ibu yang lain juga itu semua punya potensi untuk pintar. Hanya saja terkadang iklim belajar kita itu kurang mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Kita lebih banyak dikondisikan menjadi seorang murid yang sami'na wa ato'na. Menerima secara pasif apapun yang dijelaskan oleh guru kita. Kita sering begitu, sehingga kadang-kadang kalau kita diarahkan untuk berpikir secara mandiri jadi terasa agak lambat. Ibarat kita punya sepeda jarang dikasih pelumas itu rantai-rantainya. Oke, terima kasih Bu Wati. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2 silakan. Bu Penny silakan. Dibaca pertanyaannya, landasan yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut yang mana, lalu jika demikian apa jawabannya? Ibu, tolong lihat layarnya, Ibu. Apakah indikasi mikrofon Ibu sudah terbuka apa tidak? Tolong dilihat, Ibu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ya juzu wahu an yusolia madutosia. Iya. Ibu punya ilmu nggak mim itu dibaca fathah? Ibu tahu ilmunya nggak mim yang di kata terakhir itu dibaca fathah? Mim. Bu, Ya, Ibu punya ya, Pak ilmu? Guru. Ibu Ya. punya ilmu mim yang di kata terakhir itu dibaca fathah, ada ilmunya tidak? Enggak. Kalau nggak tahu, udahlah. Kalau nggak tahu, udahlah. Kalau nggak tahu, udahlah. Silakan Bu, dipraktikkan. Apa jadinya Pak Guru? Ini dikirain saya Kalau man. nggak tahu, udahlah. Yang kita bahas kata terakhir. Yang kita bahas kata terakhir. Jadi kata yang lain silahkan saja sesuai dengan yang tadi Ibu baca. Ya juzu laha an yusolia madutocia. Ibu punya ilmu enggak mimnya itu dibaca fathah? Kata Ibu enggak. Kalau Ibu enggak tahu ilmunya kan kita sarankan U saja, Bu. Jadi gimana Pak Guru? Enggak ngerti maksudnya. Enggak ngerti. Iya. Man nggak dibaca. Min. Ibu, apakah
ketika saya mengatakan kata terakhir, kita sepaham nggak kira-kira yang dimaksud dengan kata terakhir itu yang mana? Kok Ibu Yang paling belakang. Yang larinya? paling belakang. Yang iya, kan di situ bukan man kok yang paling terakhir kan? Ah, Oke ya. Tuh. Kata paling terakhir. Tadi begitu ya. Kata paling akhir. Kan kira-kira ini kalau ditulis ulang, kata yang paling akhir itu begini. Meng. Iya. Oh, mau. Begini kan kalau ditulis ulang? Iya. 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 Tadi Ibu bacanya bagaimana? Tadi saya maju tojian. Iya, kan gitu. Begini ya Bu, kalau ditulis ya. Iya. Nah, Pas tadi saya itunya ini Pak Guru. Dotnya tuh domah. Maju tojian. Madu. Dotnya itu. Oke, kan begini tadi. Begitu ya, Bu? Ya. Tadi saya bilang begini ke Ibu. Ibu punya ilmu enggak? Mimnya itu dibaca fathah itu Ibu pakai ada ilmunya enggak? Kata Ibu. Iya. Kata Ibu tidak. Oke. Kata Ibu tadi begitu. Nggak tahu kalau Ibu lupa, mungkin ada yang lain dipikirkan, tapi yang diucap berbeda kan agak susah kita baca isi hati orang lain. Kita kan yang kita dengarkan saja. Kata Ibu tadi, Ibu punya ilmu nggak mimnya dibaca fathah? Kata Ibu tidak. Oke, maka saya katakan, Ibu, kalau memang tidak punya ilmu, biar nggak ngerepotin Ibu, udah. Udahlah. Oke, itu tuh yang pertama ya. Yang pertama. Ya. Ini biar ini aja sih, maksud saya ya biar nggak terus-terusan pasrah pada kenyataan gitu loh, bahwa kita tuh sebodoh-bodoh kita, mohon maaf ya, sebodoh-bodohnya kita punya loh ilmu kalau membaca bahasa Arab, sebodoh-bodohnya kita itu bisa pakai U gitu loh. Iya Pak Guru. Gitu kira-kira begitu. Kemudian berikutnya Bu, ini huruf apa nih yang paling akhir Bu? Alif. Kalau ada alif di akhir, itu artinya sebelumnya itu ada fathah 2 Bu. Gitu. Ada fathahnya 2. Tanwin, bunyanya tanwin. Iya. Jadi dia baca an, jadinya begitu. An jadinya. Iya Pak Guru. Oke, berikutnya. Nah, Ibu tadi, Ibu seingat Ibu, saya nggak tahu Ibu, pernah nggak Ibu dengar kata saya ya, kalau baca bahasa Arab itu, turun, naik, hidup, mati. Pernah Ibu dengar begitu? Dengar Pak Guru. Itu artinya Ibu kan semua itu semua hidup semua itu kan Ibu. Tuh, mimnya hidup, dotnya hidup, to-nya hidup, jimnya hidup, ainnya hidup. Itu berat banget itu. Kalau itu. Oh, berarti. Oh, ini cara membacanya. Baca. Iya, begitu cara membacanya. Lagi pula ini Ibu, ya sebenarnya sih nggak perlu kita repot-repot sampai bahas soal mimnya sampai dan sebagainya. Kita ingat aja di pelajaran kita sebelumnya itu, gitu ya. Sebelumnya itu kita bacanya apa, gitu ya. Tapi kalau soal nggak ingat sih ya, berarti lupa lah namanya gitu ya. Nah, silakan dipraktikkan Bu membacanya.
Mutajian. Oke, silakan dipraktikkan lengkap. Pak Guru, berarti yang paling awal man itu salah ya? Ibu, tadi saya tidak komentar tentang man, tidak. Kalaupun saya komentar juga belum tentu karena salah, Ibu. Tadi saya katakan yang saya ajak Ibu untuk bahas adalah kata terakhir. Selebihnya Ibu baca aja dulu sesuai dengan yang Ibu pahami gitu. Ya. Man ya juzu wa an yusolia tojian. Ya, baik. Tojian. Iya. Ibu, ini Ibu bisa bedakan nggak antara ini ya, dua kata ini? Bisa bedakan? Dua, iya. Bisa ya? Bisa. Baik. Ini yang di atas, kalau dia nanti bersambung dengan kata lain, ya, bersambung dengan kata lain, itu jadinya apa? Mudah-mudahan Ibu ingat yang Bu Triana waktu itu share di grup yang diambil dari salah satu halaman dari buku karya Ustadz Nasir. Mudah-mudahan Ibu ingat tuh. Kalau nggak ingat berarti lupa lagi. Buan. Yang bersambung dan yang berpisah. Ini kan kalau huwahia, ini kan kalau dia bersambung. Nih, kalau dia berpisah, nih begini dia. Kalau dia bersambung dengan kata lain, yang diistilahkan ini namanya domir munfasil. Domir mutasilnya huwa bagaimana? Nggak ingat, Bu? Domir, kenapa Pak Guru? Ulang. Domir mutasil untuk huwa. Kalau tidak ingat, sampaikan aja, Bu, supaya kita nggak lama menunggu memberikan respon. Ya, baik. Nah, coba Ibu, ini bisa dibedakan nggak antara ini dengan ini? Ibu bisa bedakan atas dengan bawah? Bisa. Oke, bagus ya. Oke. Nah, berarti yang paling bawah, yang paling akhir juga bisa dibedakan ya, Bu? Laha sama laha. Ibu bilang bisa atau tidak aja dulu, Bu? Bisa. Oke, baik, silakan. Baca yang atas. Huwa. Terus? Ha. Itu artinya Ibu belum bisa kalau begitu. Jika Ibu baca ini H, berarti kan sama cara Ibu membaca dengan yang bawah. Coba, Bu, yang bawah itu gimana bacanya? Yang bawah tengah-tengah. Ha. Ya, berarti kalau yang bawah itu Ibu baca H, kemudian atas juga Ibu baca H, itu kan artinya Ibu tidak membedakannya namanya kalau begitu. Mohon terangi Pak Guru. Tadi kan kuncinya saya tanya, Ibu bisa membedakan tidak? Bisa, kata Ibu. Berarti Ibu belajar membedakannya. Coba, yang di atas, yang nomor urutan kedua, kita mulai dari yang di atas, di bagian pertama, bacanya? Huwa. Yang di bawah? Iya. Ingat ya, jangan sama. Yang bagian kedua, tengah-tengah, yang di atas. Berarti hu. Yang di bawah? Ha. Yang terakhir, bagian atas? Lahu. Berarti yang di bawah? Laha. Nah, coba sekarang lihat mana yang tertulis di buku. Mestinya bacanya bagaimana? Man ya
Man yajuzu lahu an yusolia mutajian. Iya, bagus. Tapi sayang waktu kita tidak sebanyak harapan dan keinginan kita untuk terus belajar ya, Ibu Bapak sekalian. Ya Pak Guru. Maaf ya, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Ini memang ya, dugaan kita memang tidak terbiasa ya belajar seperti ini. Kita aktif sendiri, mencari jawaban, mencoba menghubungkan. Kita mungkin selama ini dengan kebaikan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita banyak dibimbing, dimanjakan, terus apapun juga langsung diberikan solusi sehingga terasa cepat belajarnya. Tapi ketika kemudian kita ada kesempatan untuk mengembangkan langsung secara mandiri, terasa memang kemampuan kita lambat. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi pada sesi kita yang akan datang. Ini tadi ada Pak Guru. Pak Guru minta maaf Pak Guru. Enggak, santai. Enggak apa-apa. Pak Guru, menyusahkan. Maaf Pak Guru. Pak Beni, Bu Asrina, Pak Abdul Khalik, Bu Novia, ada 4 orang yang sudah raise hand, yang sudah selesai. Berarti yang lain seperti Pak Andi, Bu Yuniar, Bu Rita, Bu Triana, Bu Wati, Pak Chandra, mohon dilanjutkan ya, itu untuk mencari jawaban dan landasan untuk setiap jawaban pada latihan yang Hamzah. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita rasakan untuk dunia maupun akhirat kita. Amin. Saya Tatim Darsana Al-Yaum Bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaka Allahumma wa bihamdika. Syukran lakum ayasada wasaidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.